Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena Tuhan saja kita boleh ada lagi dalam perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Efesus pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Secara khusus saya akan baca ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Firman-Nya berkata demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Demikian sabda firman-Nya hari ini, yang secara khusus mengajar kita, menasihati kita himne penebusan. Kalau kita bicara himne sama dengan kita bicara puji-pujian. Jadi kalau himne penebusan berarti puji-pujian, penebusan, pengagungan dalam penebusan. Kalau kita bicara pengagungan, pujian dalam penebusan, itu berarti bahwa ada sesuatu yang sangat penting dalam penebusan. Ada sesuatu manfaat yang sangat penting yang kita alami ketika kita mengalami penebusan. Dan kalau kita bicara penebusan di sini sudah barang tentu bicara mengenai karya penebusan Yesus Kristus di atas bukit Golgota yang menebus dosa kita manusia. Tapi untuk kita mengalami penebusan ada syarat khusus, ada syarat penting yang harus saudara dan saya penuhi, yaitu kita menyadari akan keberdosaan kita, kita bertobat dari dosa-dosa kita, dan kita beriman kepada Yesus Kristus yang sudah menebus dosa kita. Baru disitulah kita akan mengalami penebusan, dari situlah kita akan memahami apa itu himne penebusan itu. Tanpa pertobatan kita, tanpa iman kita kepada Kristus, maka kita belum mengalami penebusan itu. Jadi penebusan Kristus tidak otomatis berlaku bagi kita karena kita beragama Kristen. Tapi itu lebih kepada ketika kita menyadari akan keberdosaan kita dan kita bertobat dari dosa kita dan beriman kepada Kristus, disitulah kita mengalami karya penebusan. Lalu pertanyaannya adalah apa himne penebusan itu? Apa yang luar biasa dari penebusan itu? Apa pentingnya penebusan itu bagi kita sebagai umat? Saya melihat ada 4 hal penting sebagai akibat kita mengalami penebusan Kristus. Yang pertama dalam ayat 3 sampai 4, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Apa itu berkat rohani? Sebab di ayat 4, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Disinilah saya melihat hal yang pertama himne penebusan itu. Yang pertama adalah penebusan membuat kita bisa mendapat berkat-berkat rohani. Tanpa penebusan kita tidak akan memperoleh berkat-berkat rohani itu. Makanya dalam ayat 3, telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Lalu apa berkat rohani itu? Keselamatan itu adalah berkat rohani. Allah memilih kita dan kita hidup kudus tak bercacat. Itu juga bagian dari berkat rohani bagi kita. Dan itu kita alami oleh karena penebusan Kristus. Jadi disinilah kita melihat bagaimana himne penebusan itu, bagaimana pentingnya ataupun manfaat penebusan Kristus itu bagi kita. Penebusan membuat kita mendapat berkat-berkat rohani itu. Yang kedua, dalam ayatnya yang kelima,
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Menjadi anak-anak-Nya. Kita diadopsi menjadi anak Allah. Itu adalah himne penebusan. Itu akibat dari penebusan Kristus bagi kita, dan kita meresponi penebusan itu dengan iman, maka kita diadopsi, diangkat menjadi anak Allah. Sama dengan Yohanes 1 ayat 12, setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ketika kita percaya kepada Kristus, kita mengalami penebusan, dan penebusan itu yang akhirnya membuat kita bisa diadopsi, diangkat menjadi anak-anak Allah. Dan saya percaya ini suatu hak yang istimewa, ini suatu berkat Tuhan yang luar biasa. Kalau kita diadopsi menjadi anak-anak Allah, karena sebagai anak-anak Allah pasti kita punya kewajiban, tapi kita juga pasti punya hak. Ada hak-hak eksklusif bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita anak-anaknya, pasti kita juga adalah ahli waris. Kalau kita ahli waris, itu berarti bahwa apa yang Bapa kita punya, kita pun akan memiliki itu. Jadi kalau Bapa kita di sorga punya sorga, maka kita juga akan menjadi ahli waris kerajaan sorga itu. Karena kita adalah anaknya. Dan kalau kita anak, pasti kita diperlakukan secara spesial. Ada berkat-berkat khusus, ada pertolongan-pertolongan khusus, ada perlindungan-perlindungan khusus, istimewa bagi kita karena kita anaknya. Dan Dia mendapatkan kita sebagai anak ini dengan harga yang mahal di Bukit Golgota. Itu dengan darah yang mahal. Itu berarti bahwa kita adalah anak-anak yang sangat berharga di mata Allah. Dan kalau kita berharga, pasti ada hak-hak istimewa yang saudara dan saya punyai sebagai anak Allah. Ini adalah bagian dari himne penebusan. Ini adalah bagian dari puji-pujian dari penebusan. Bahwa saudara dan saya diadopsi menjadi anak Allah. Dan ini suatu keistimewaan bagi kita sebagai anak-anak Allah. Karena kita juga akan mengalami berkat-berkat, pertolongan, perlindungan, mujizat Tuhan secara istimewa karena kita anaknya. Yang ketiga, himne penebusan dalam ayat 12. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Juga diulang dalam ayat 14 bagian terakhir, untuk memuji kemuliaannya. Karena kita sudah mengalami penebusan Kristus yang sangat mahal di Bukit Golgota, maka kita bukan milik kita sendiri lagi. Kita sudah menjadi milik Kristus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus, maka kita harus hidup bagi kemuliaannya. Kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Inilah himne penebusan yang ketiga, bahwa penebusan membuat kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Kita tidak bisa lagi hidup bagi kemuliaan diri sendiri, hidup bagi diri sendiri. Tapi kita mulai hidup bagi Kristus yang sudah menebus kita. Kita bukan lagi milik diri kita, tapi kita sudah milik Kristus. Karena kita sudah menjadi milik Kristus, maka itu berarti bahwa kita harus hidup bagi kemuliaan Kristus. Ini himne penebusan. Itu berarti bahwa sebagai umat, mari kita tidak hanya pikirkan diri kita sendiri, pikirkan perut kita sendiri, pikirkan kerajaan kita sendiri. Tetapi sudah waktunya dan saatnya kita berpikir untuk kepentingan Kristus. Kita hidup bagi kemuliaan Kristus. Sehingga ketika kita bangun keluarga yang memuliakan Kristus. Ketika kita melayani yang memuliakan Kristus. Ketika kita berbisnis yang memuliakan Kristus. Ketika kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita, mari kita laksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang memuliakan Kristus. Itu himne penebusan yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Yang keempat, dalam ayat 13-14, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dimeteraikan Roh Kudus.
akibat penebusan Kristus bagi kita yang percaya dan beriman kepada Dia. Yang keempat adalah penebusan membuat kita dimeteraikan Roh Kudus. Kalau meterai itu artinya cap bahwa kita adalah milik Kristus. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan. Kita mengenal dengan arabon, kita mengenal dengan down payment, itu adalah panjar. Ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, kita diberi panjar untuk keselamatan kita. Dalam ayat 14, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Sebelum kita memperoleh seluruhnya, sudah diberi panjar, down payment, yaitu meterai Roh Kudus bagi saudara dan saya. Artinya bahwa kepastian keselamatan itu menjadi bagian garansi bagi saudara dan saya, karena kita sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan itu adalah bagian dari himne penebusan yang saudara dan saya dapatkan, yang saudara dan saya alami sebagai akibat dari penebusan Kristus di Bukit Golgota bagi saudara dan saya. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar dan menasihati kami himne penebusan. Penebusan membuat kami mendapat berkat-berkat rohani. Penebusan membuat kami diadopsi menjadi anak-anak Allah. Penebusan membuat kami hidup bagi kemuliaan Kristus. Dan penebusan membuat kami dimeteraikan Roh Kudus. Roh-Mu yang Kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkanlah kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom.